Salam sejahtera kepada Bapak Lazarus J. Hamad, SOS MA, selaku dosen pengasuh mata kuliah dan rekan-rekan seperjuanganku sekalian, serta semua yang akan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Gisela Wilhelminda Wongagodo, NIM 1703080025, kelas B reguler sore, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini merupakan pemaparan proposal penelitian sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah seminar masalah-masalah sosial. Dengan judul proposal penelitian, pemanfaatan ruang publik di Kota Kupang menurut Henri Lefebvre dan studi kasusnya di Taman Nostalgia Kupang. Bab 1 pendahuluan. Yang 1.1 latar belakang. Ruang publik merupakan ruang yang dapat menjadi wadah atau tempat untuk kepentingan masyarakat umum, seperti bercerita dengan teman, berekreasi, refreshing, bermain, jalan-jalan, melepas lelah, berolahraga, atau sekedar duduk dan menyaksikan penghijauan, serta melihat hiruk-pikuk kota. Secara umum, ruang publik merupakan tempat bagi setiap orang untuk melakukan kontak sosial. Pembangunan sebuah kota tidak dapat lepas dari kebutuhan warga kota akan sarana ruang publik atau public space. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah adalah dampak dari tingginya aktivitas penduduk yang tinggi. Untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan, maka dibangun ruang terbuka hijau. Berdasarkan pasal 1, ayat 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mendefinisikan ruang terbuka hijau atau RTH sebagai area memanjang atau jalur dan atau mengelompokkan yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam pasal 28 sampai pasal 30 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota minimal 30% dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota minimal 20% dari luas wilayah kota. Menurut Lefebvre, seorang sosiolog asal Prancis, dalam bukunya The Production of Space, mengatakan pandangannya bahwa untuk menemukan kesatuan teori produksi pada ruang, maka yang paling penting adalah pemikiran manusia atau mental dan keadaan sebenarnya atau keadaan real. Berlandaskan pemikiran Marxis akan produksi, dia menjelaskan bahwa ruang adalah modal produksi yang di dalamnya terdapat ruang sosial. Ruang sosial dibuat oleh masyarakat sosial dan di dalamnya terdapat metode untuk menganalisa sejarah spasial. Dia yang pertama kali memperkenalkan konsep hak atas kota yang didasari bahwa urbanisasi secara menyeluruh dalam suatu masyarakat adalah proses yang tidak dapat dihindari, sehingga hak atas kota bukanlah bersifat individual melainkan umum yang diwujudkan melalui serangkaian transformasi berdasarkan kekuatan kolektif yang dapat membentuk proses urbanisasi. Ketika kita berbicara tentang ruang, maka aspek historisitas tidak dapat dihindari. Historisitas dalam konteks ini merupakan seluruh aktivitas produksi yang terjadi dalam sebuah ruang. Dalam pemahamannya, Lefebvre memahami bahwa ruang tidak dalam struktur yang dikotomi, tetapi dalam struktur yang trikotomis, yang kemudian pemahaman ini dikenal dengan triad konseptual, dan triad konseptual inilah yang dimaksudnya sebagai the production of space, yakni praktek memproduksi ruang yang dilakukan manusia melalui relasi produksi pada sebuah relasi dan praktik sosial. Ruang publik adalah bagian dari perkembangan yang menggambarkan realita atau kenyataan kehidupan sosial masyarakat. Taman Nostalgia Kupang memiliki area 0,5 hektar berlokasi di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Taman ini dirancang sebagai taman kota dan menjadi tempat rekreasi bagi semua masyarakat Nusa Tenggara Timur. Taman yang diresmikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono,
pada tahun 2011 ini tidak hanya menjanjikan tempat duduk dan arena olahraga serta arena bermain bagi anak-anak, namun tempat ini juga memanjakan para pengunjungnya dengan area jogging track dan wisata kuliner. Untuk mengunjungi tempat ini sangat mudah, bisa dengan menggunakan angkutan umum dan juga dengan kendaraan pribadi. Tempat ini juga memiliki keunikan, yakni di tengah taman ini terdapat sebuah menara setinggi kurang lebih 10 meter. Di tengah dari menara ini digantung gong besar berwarna emas dan gong tersebut disebut sebagai gong perdamaian. Pada gong perdamaian ini juga terdapat beberapa simbol atau logo provinsi dan mendekat titik pusat gong tampak 6 simbol agama yang diakui resmi di Indonesia, yakni Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Taman Nostalgia ini merupakan salah satu ikon kebanggaan Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di Jalan Franseda, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan luas total areanya 5,1 hektar. Letak Taman Nostalgia ini sangat strategis karena berada tepat di pusat kota dan berada pula di kawasan yang cukup padat perkembangannya sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Bagian timur taman ini berbatasan dengan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang. Bagian utara berbatasan dengan permukiman penduduk dan bagian barat berbatasan dengan kantor pos polisi dan patung kirap. Sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan jalur Franseda, gedung keuangan negara dan terminal bus antar kota. Taman ini menjadi tempat rekreasi warga Kota Kupang. Di taman ini juga tersedia wifi gratis bagi seluruh pengunjung, sehingga banyak pelajar mulai dari SMP sampai ke perguruan tinggi datang ke sana untuk menyelesaikan tugas dan bermain internet. Pada siang hari banyak pengunjung yang datang ke sana termasuk pegawai kantoran untuk beristirahat dan berekreasi. Sedangkan pada sore hari, selain datang untuk berekreasi, banyak pengunjung yang datang untuk berolahraga dan jogging. Pada malam hari tempat ini sangat ramai dikunjung. Banyak orang yang datang berfoto, berdiskusi, bernostalgia, dan mencicipi berbagai jenis makanan yang dijual di bagian belakang dari Taman Nostalgia tersebut. Jajanan yang dijual di sana pun bermacam-macam, seperti salome, bakso, mie ayam, dan gorengan. Selain itu juga disediakan berbagai jenis minuman diantaranya es teh, pop ice, jas jus, dan berbagai jus buah. Harga jajanan di sana pun sangat mudah dijangkau oleh pengunjung karena harga semua jenis makanan dan minuman di sana minimal Rp15.000. Yang berikut 1.2 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana masyarakat melihat Taman Nostalgia sebagai taman kota. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang menguntungkan bagi masyarakat dengan adanya Taman Nostalgia Kupang. 1.3 manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. Yang pertama, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Yang kedua, penelitian ini akan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. B. Manfaat praktis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan bahan evaluasi dan referensi bagi penulis dalam memahami mengenai ruang publik dalam pandangan Henri Lefebvre. Yang kedua, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa keilmuan dan wawasan bagi akademisi yang akan melakukan penelitian serupa. Yang ketiga, untuk mengetahui pemahaman masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap kehadiran Taman Nostalgia Kupang. Yang kedua, tinjauan pustaka. 2.1 Kajian empirik. Pembahasan awal dari tinjauan pustaka dikemukakan kajian empirik. Dalam hal ini, kajian empirik menjelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai referensi teoritis. Yang pertama, Beda Adityo Nugroho pada tahun 2017 dengan judul skripsi Ruang Publik ala Yogyakarta. Yang kedua, Yadi Supriyadi tahun 2017 menulis jurnal yang berjudul Relasi Ruang Publik dan Pers menurut Habermas. Yang ketiga, Diah Intan Kusomo Dewi tahun 2017 menulis jurnal tentang pemanfaatan ruang terbuka publik berdasarkan gaya hidup di Kota Semarang. Yang berikut penjelasan konsep.
Yang pertama, ruang publik. Henri Lefebvre merupakan salah seorang filsuf kiri Prancis yang penting walaupun tidak sepopuler filsuf Marxis di masa